Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-qail fi kitabihil aziz, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh alladzi ma zala lisanuhu la yaftur 'an ad-du'a biqawlihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fawusikum wa nafsi bi taqwallah tabaraka wa ta'ala wa muraqabatihi fis sirri wal 'alaniyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-25 dari puasa Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita bisa mengakhiri Ramadan ini, di mana insyaallah 4 hari atau 5 hari lagi kita akan mengakhirinya. Semoga Ramadan ini menjadi husnul khotimah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita betul-betul berpuasa jisman wa ruhan, secara jasmani dan rohani, zahiran wa batinan, secara zahir dan batin? Itulah mungkin yang pertanyaan itu diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad. Artinya, betapa banyak atau bisa jadi seorang yang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Dan berapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail tidak didapat dari pekerjaan qiyamul lailnya kecuali hanya begadang saja, mungkin karena tidak ikhlas dan sebagainya. Begitu juga dengan puasa kita itu. Apakah kita hanya berpuasa jasmani saja sehingga kita hanya bisa menahan haus dan lapar? Kalau hanya seperti itu, binatang pun juga bisa melakukan tidak makan, tidak minum seharian. Berarti yang tersirat dalam hadis ini adalah kita harus berusaha supaya puasa kita itu betul-betul sampai kepada rohani kita berpuasa. Hati kita juga harus berpuasa. Dimana kalau urusan seperti ini itu tidak hanya dibatas dengan waktu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi harus sepanjang waktu kita jaga hati kita. Kita berpuasa, puasakan hati kita dari hal-hal dan penyakit-penyakit yang buruk. Ma'asyiral muslimin, membersihkan hati termasuk keutamaan yang harus kita raih sebelum kita membersihkan jasmani kita. Suatu ketika Abdullah bin Amr bercerita, ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdal? Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling utama? Qala kullu mahmumil qalbi wa saduqil lisan. Yaitu kata Rasulullah, setiap orang yang bersih hatinya dan jujur lisannya. Bertanya sahabat, saduqul lisan na'rifuhu. Kami tahu Rasulullah, orang yang jujur lisannya kami tahu. Fama mahmumul qalbi? Apa yang dengan mahmumul qalbi? Apa jawaban Rasulullah? Huwa taqiyyun naqiyyu la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Yaitu orang yang bertakwa, yang bersih hatinya, tidak ada dosa di dalamnya, tidak melakukan kezaliman,
dan tidak melakukan dengki atau hasad. Bertanya sahabat, tidak tahu mahmumul qalbi, masyaallah muslimin, karena mungkin jarang didengar oleh mereka kata mahmum, dan ini dari kata-kata khamma yakhummu yang artinya menyapu karena saya kusuk. Jadi Rasulullah dalam hadis ini mengumpamakan hati kita itu seperti rumah yang kita bersihkan setiap hari, setiap saat dari kotoran-kotoran dan debu-debu, maka begitu pun hati kita juga harus dibersihkan setiap saat. Banyak sekali kalau di rumah banyak kok macam-macam kotoran, maka dalam hati juga kotoran yang bisa mengenai penyakit yang mengenai hati kita itu bermacam-macam juga. Ada yang penyakit ringan, ada yang penyakit sedang, bahkan ada penyakit yang berat. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebagian saja dari penyakit hati yang berat dan harus kita hindari betul-betul. Sebagian saja saya katakan. Yang pertama adalah al-hasad atau al-ghil, rasa dengki, rasa hasud. Dengki kepada orang lain dengan mengharap supaya hartanya hilang, supaya ilmunya hilang. Itu dengki al-hasadul madhmum, yang tercela. Kalau al-ghibthah tidak, iri kepada orang lain dengan harapan saya ingin seperti dia. Kalau saya punya harta seperti dia, saya ingin berzakat, saya ingin berinfak. Itu namanya al-ghibthah, bukan hasad. Mengharap harta orang lain hilang karena kedengkiannya, itu yang tidak boleh. Dalam satu hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab." Jauhilah sifat dengki, sifat hasud, karena sesungguhnya sifat hasud itu akan memakan semua kebaikan-kebaikan, sebagaimana kayu bakar membakar, sebagaimana api membakar kayu bakar. Hasud dalam diri kita dengan tidak mengharap orang lain itu hilang hartanya atau apanya yang nikmat dari Allah, itu juga suatu dosa. Apalagi dengan mengharap agar hilang ilmunya, hartanya dan sebagainya, nikmatnya, itu hasad di atas hasad. Dan itu disebut al-ghillu. Para tabi'in berdoa diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Allah Rabb kami, ampuni dosa kami dan dosa-dosa ikhwanina, sahabat teman-teman kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, yakni para sahabat dari muhajirin dan ansor. Dan jangan jadikan dalam hati kami sifat ghil, hasud, dengki terhadap orang-orang mukmin. Sesungguhnya Engkau ya Allah adalah Zat yang Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu penyakit i'jabur rajul binafsi. Takjub seseorang itu dengan apa yang dia miliki, entah karena ilmunya, karena kekayaannya, karena kegantengannya dan sebagainya. Imam Al-Qutubi mengatakan yang disebut dengan i'jabur rajul binafsi adalah seseorang yang merasa dirinya itu sempurna, dia merasa yang terbaik. Terus beliau mengatakan, kalau sampai dilampiaskan ke orang lain, maka lebih besar lagi dosanya. Jadi tertek dalam diri kita saja, ini saya yang terbaik, itu suatu dosa. Dilampiaskan orang lain langsung dengan menghina ke orang lain semuanya dengan ucapan atau perbuatan, itu adalah dosa di atas dosa. Naudzubillah min dzalik. Dan itu disebut dengan istilah superiority complex. Ibnu Qayyim dalam salah satu kitabnya mengatakan, berhati-hatilah Anda dari hal yang berlebih-lebihan, sifat yang bisa membawa hal yang berlebih-lebihan, melampaui batas. Yaitu apa itu? Kata-kata ana, kata-kata li, kata-kata indi. Apa maksudnya? Karena kata Ibnu Qayyim, kata ana itu yang dikatakan oleh iblis ketika dia berkata, ana khairun minhu, saya lebih bagus daripada Adam yang terbuat dari tanah, sementara iblis terbuat dari api. Terus dengan kata-kata li, maksudnya apa?
hindari seperti ucapan Fir'aun ketika dia mengatakan, "Alaysa li mulku Misra?" Bukankah hanya milikku kekayaan, kekuasaan di Mesir ini? Li, itu Fir'aun. Kemudian bagaimana dengan Indi? Indi adalah ucapan daripada Qarun ketika dia berkata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia berkata, sesungguhnya aku mendapat harta ini karena ilmu yang ada pada diriku. Maka hati-hati terhadap sifat yang sangat buruk ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhlikatu salatun. Ada 3 perkara yang bisa membinasakan seseorang. I'jabul mar'i bi nafsih, yaitu seseorang kagum dengan kehebatan dirinya atau kelebihan dirinya. Yang kedua, syuhun muta', rasa bakhil yang ditaati. Dan yang ketiga, hawan muttaba', yaitu hawa nafsu yang dituruti. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga adalah sifat yang bisa merusak hati kita, yang cukup berat penyakit ini adalah yaitu sibuk dengan ngurusi aib orang lain. Itu kadang-kadang berangkat dari i'jab bin nafas, takjub dengan dirinya, akhirnya dia kerjanya hanya mengorek-ngorek aib orang lain. Na'udzubillah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aib dirinya daripada memikirkan aib orang lain. Rawahu Ibnu Hibban wal Bazzar. Asma bintu Yazid Ummu Salamah Al-Ansariyah berkata, meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ala ukhbirukum bi khiyarikum?" Maukah aku kalian beritahu siapa orang-orang yang terbaik di antara kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah. Qala alladzina idza ru'u dzukirallah. Yaitu orang-orang yang kalau dilihat orangnya itu ingat kepada Allah. Karena kesalehan orang tersebut ingat kepada Allah. Karena orang yang soleh, rajin taat ibadah, ketika kita lihat kita terus ingat kepada Allah. Terus Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum bi syirarikum?" Maukah kalian aku beritahu siapa di antara orang yang jahat di antara kalian, paling buruk di antara kalian? Qala, langsung dijawab Rasul, "Al-masya'una bin namimah." Orang yang ke sana kemari hanya membawa mengadu domba. An-namimah, al-mufsiduna bainal ahibbah, yang merusak di antara orang-orang yang sudah saling mencintai, saling mengasihani, sudah saling mayang dalam satu kelompok, dirusak oleh orang tadi itu yang benci. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, al-bauna lil bura'il anata, orang-orang yang suka mencari kesalahan orang lain yang tidak punya kesalahan. Hadis Imam Ahmad dan Ibnu Majah. 3 ini sifat yang sebutkan itu berkaitan kadang-kadang. Dan yang terakhir ini yang paling parah. Yang terakhir ini bisa saja dia akan menghasut, memfitnah, memprovokasi, mengajak, menyuruh orang lain untuk membenci si fulan yang tidak sepaham dia dengan dia. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati. Hati-hati. Insyaallah cukup 3 ini saja yang bisa sampaikan tentang 3 penyakit yang cukup berbahaya ini. Masyaallah muslimin, mari kita jadikan dalam hati kita bahwasanya membersihkan hati itu adalah tujuan utama kita dalam hidup ini, yaitu dengan qalbun salim kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, hatinya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Dan Allah ketika menyifati ahlul jannah, apa kata Allah? Jannatu adnin yadkhuluna jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar yadkhuluna khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Neraka surga adn, jannatu adnin, di mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, penghuninya itu kekal abadi di sana. Wa dzalika jazaa'u man tazakka, dan itulah balasan bagi orang yang mensucikan jiwanya, yang mensucikan hatinya. Kita mohon kepada Allah
Mudah-mudahan Allah terus berkenan mensucikan hati kita, dan setelah ada usaha dari kita tentu saja. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfirullah yaghfir li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fattaqullaha ta'ala ayyuhal mu'minun wa'lamu anna at-taqwa hiya khairu zadin liman arada an-najata yaumal ma'ad. Wa sallu wa sallimu ala sayyidil kaunain kama amarakum bidzalika rabbul masyriqaini wal maghribain. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.